Selamat pagi keluarga besar Sakula 5, apa kabarmu pagi hari ini? Saya mengundang kita bangkit berdiri pada pagi hari ini di rekaman virtual Sunday Service pada pagi hari ini. Saya mau kita terus mengizinkan Roh Kudus melatih kita, menuntun kita untuk menyembah Sang Raja di dalam roh, di dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Come on, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu. Doa dalam roh saat ini. Lema rokata shekanda malaka maralaka. Come on, doa dengan kuat saat ini, doa dengan agresif. Leta prasta malakanda malaka marala maralaka. Angkat kedua tanganmu, doa dengan meluap-luap, doa dengan agresif. Engkau bisa mengepalkan tanganmu, engkau bisa menggoyangkan tubuhmu saat ini. Doa, doa, doa. Engkau yang ada di rumah saat ini, aku mau katakan doa. Latih dirimu, naikkan intensitas rohmu, naikkan dinamika ilahi yang ada di dalam batinmu. Rekata syaka prakata so, rota prastekra maraka. Yes God, le prastama makora, ora sikre paraka maraka, riseka maraka maraka. Roh Kudus tolong setiap kami, tolong setiap kami, tolong setiap kami saat ini. Rekam damala kota sekrai, roh raseka maka, roh rasyate, ruseka mako, roh taseka, riye, roh taseka malakora, haleluya, haleluya, rekata sekra, rokoto sekra malaka, angkat kedua tanganmu dan sorakan Hosana. Yes God, yes God, Hosana. Lift up your voice, Hosana, Hosana in the oh
lagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang melihat tayangan virtual Sunday service ini, berikan sorak-sorai. Haleluya. Berikan sorak-sorai terus bagi Sang Raja. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Haleluya. Haleluya. Rose krapa sokro koto sekrapa Rekata sokro kopa sekrama kanca Ro rase krakata sokrai Ru sekrapa kramaka Re ya sokrama malaga Ru to sate melek amalaga. Terus doa sampai ada kobaran. Terus doa sampai ada kobaran api Roh Kudus di dalam batinmu. Rekanda malakong kramde marere Rekanda malakong krakande marera Re rashandera lamo Let our King believe Let our King believe. Sit up, let our King, let our King believe. Sit up, sekali lagi katakan, let our King believe. Sit up, oh, pagi hari ini aku deklarasikan, biar Engkaulah yang bertahta di dalam hidup setiap kami. Engkaulah yang ada di dalam posisi yang tertinggi dalam hidup setiap kami. Bukan pikiran kami, bukan seluruh pengambilan keputusan dalam diri kami. Kami hanyalah eksekutor. Aku deklarasikan, Tuhanlah yang menjadi inisiator. Yang percaya katakan amin. Amin. Kami hanyalah eksekutor. Engkaulah inisiator. Oh, haleluya. Bapa, Engkau adalah inisiator dari segala sesuatunya. Dan Kau membangkitkan setiap kami
menjadi para eksekutor di atas muka bumi ini. Terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Ekam damalatas syaka marala maralaka. Rekata sokropo kroka pasakra malaka. Angkat kedua tangan. Worthy the Lamb. The throne. Crown you now with many crowns. You reign Sama seperti Kristus menjadi eksekutor dari apa yang menjadi kerinduan hati Bapa. Pagi hari ini kami mau katakan, kami mau menjadi eksekutor dari apa yang Bapa inginkan. Kami gak mau menjadi inisiator dari diri kami sendiri. Kami gak mau mencetuskan apa yang menjadi rancangan kami sendiri, Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau berkata, kami mau menjadi eksekutor. Irikanda malaruru, the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. God, you reign with many crowns. You reign victorious. Of heaven, darling of heaven, crucified.
Rikaji Bahura. Yes Lord, yes Lord. Rikapanalama. Ya. Haleluya. Aku berdoa biar realita Tuhan akan terus semakin mencengkeram hidupmu. Biar apa yang Tuhan rancangkan, biar apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang ada dalam pikiran Kristus, itulah yang Tuhan berikan dalam hidup. Milik ramda mala urala kamde milik iji saklam da mala kamda mala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Come on, terus doa, terus angkat kedua tangan, naikkan penyembahan. Oh rasya kaya masuk bro kapas sekramda malakanca malashikana labagata karala sandakar. Terjadilah atas setiap engkau. Terjadilah atas setiap engkau. Terima porsimu. Terima apa yang menjadi bagianmu pada pagi hari ini. Biar apapun yang menjadi rancangan Tuhan, apapun yang menjadi jalan-jalan Tuhan, itulah yang Tuhan semakin manifestasikan. Semakin Tuhan terus lepaskan firman-Nya dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ada di rumah sama-sama katakan, terjadilah. Dalam hidupku, dalam kehidupanku sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia. Amin, 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 amin. Yang berada di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan oh, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Angkat kedua tanganmu dan katakan, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Jemaat Sakura 5 yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana saudara keadaannya? Tetap sehat? Tetap semangat ya di dalam Tuhan, jangan lemah semangatmu, biar rohmu terus menyala-nyala mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama sebentar akan mengikuti ibadah ya, dan mendengarkan firman Tuhan dan disertai juga dengan perjamuan kudus. Mari saudara, terlebih dahulu kita mau berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini. Luar biasa Tuhan, Kau masih berikan kesempatan anugerah buat kami untuk kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami harus melalui online Tuhan, saya percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa hadirat-Mu tercurah atas kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Biar setiap yang mendengar diberkati Tuhan, dan kami juga boleh mengerti apa yang jadi keinginan Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Saya percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menyatakan kuasa dan berkat melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik firman Tuhan dengan judul Kuberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Dengan subtema adalah untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi. Ambil nas dari kitab Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Dan berbunyi demikian, saudara ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Dan kalau kita bicara tentang kuberikan yang terbaik bagi Tuhan ya, tentu ada harga yang harus dibayar. Ya. Kita baca tadi dalam Efesus 4 ayat 21 ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, kita sudah menerima kebenaran dan kita sudah mendengar kebenaran. Kebenaran yaitu tentang Kristus, saudara, ya, bukan kebenaran yang lain. Kebenaran yang real yaitu kebenaran tentang Kristus, ya. Ketika kita mendengar tentang kebenaran, saudara, ya, tentang kebenaran Kristus, kita harus tinggalkan kebenaran kita sendiri, saudara. Ya. Kebenaran kita sendiri banyak kepalsuannya, banyak kebohongannya, saudara. Tidak sadar bahwa kita ini sering ya masih mempertahankan kebenaran kita sendiri, saudara. Jadi kita harus melepaskan kebenaran itu sendiri. Kebenaran kita sendiri itu kita harus lepaskan, dan kita mengenakan kebenaran Kristus.
Sebab kebenaran Kristus itulah kebenaran yang nyata, kebenaran yang real, saudara. Ya, Alkitab mengajarkan kita untuk belajar untuk merendahkan diri seperti Kristus, saudara. Jadi kalau kita untuk melayani Tuhan, kita harus tinggalkan keakuan kita, saudara. Ya, dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 tadi kita baca, saudara, ya, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, atau sebagai pelayan Tuhan, saudara, ya, harus menanggalkan manusia lama kita, saudara, yaitu yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan kepahitan, ya, saudara, ya. Kita harus benar-benar tanggalkan semua kemarahan, ya, segala manusia lama kita, ya, yang menemui kebinasaan, katanya, kata firman Tuhan tadi. Jadi kita harus bebas, ya, dengan diri kita sendiri dulu. Jadi misalnya kita harus bebas, harus lepaskan segala kepahitan yang ada pada kita, segala kekecewaan, sakit hati mungkin, ya, belum bisa mengampuni dan sebagainya. Kita harus mesti lepaskan semua itu. Kita harus bebaskan kita, ya, diri kita harus bebaskan dulu, saudara, ya. Kemudian kita harus bebas dulu dengan orang lain, saudara. Jadi nggak boleh punya ada ganjelan di hati kita sama orang lain, kebencian atau sakit hati, ya, atau kepahitan. Itu harus benar-benar kita bebas, buang semua itu dari hidup kita, ya. Dan bebas juga dengan suami kita, ya, bebas dengan istri, saudara, ya. Tiap orang tuh harus lahir baru, saudara, harus mengalami lahir baru. Jadi apa, saudara? Ya, tiap hari tuh kita harus mengalami pembaharuan budi, saudara. Ya, kita bisa baca, ya, saudara, di dalam Roma 12 ayat 2, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna, saudara. Jadi tiap orang kita harus mengalami lahir baru. Jadi konsep pikir kita yang lama kita harus ganti dengan konsep pikir Kristus, saudara, ya. Persepsi kita, ya, segala sudut pandang kita, saudara, yang mungkin yang dahulu kita masih berpegang pada kebenaran kita sendiri, tapi kita harus ganti dengan persepsi yang baru, persepsi Kristus, saudara. Pola pikir kita, karakter kita, saudara, ya, sifat dasar, ya, yang dulunya kita mungkin adalah sin nature, ya, nature kita adalah pendosa, saudara, senangnya berbuat dosa. Tetapi setelah kita percaya Yesus, maka nature kita diganti dengan Christ nature, jadi nature Kristus, saudara, ya. Dan bagaimana kita juga dalam pengambilan keputusan, saudara, itu kita disesuaikan dengan firman Tuhan, saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus rela direndahkan, saudara, harus rela, saudara, harus rela dihancurkan tentang harga diri kita rela melepaskan hak kita, saudara, ya. Kita tidak bisa lagi mempertahankan hak kita, ya, karena kita belajar seperti Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus dia adalah Allah yang mau datang ke dalam dunia ini. Dia rela menanggalkan kealahannya, ya, dia begitu merendahkan dirinya sampai begitu rupa, saudara, sampai dia mau menjadi seorang hamba, bahkan menjadi seorang manusia, saudara. Itu begitu besar kerendahan hati Tuhan Yesus, dan kita sebagai anaknya juga harus mau memiliki hati yang rendah seperti Yesus, saudara, ya. Jadi saudara, kita harus bisa mudah untuk mengampuni orang lain, saudara, ya. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, artinya jiwa kita masih sakit, saudara, ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dikatakan di sini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan yang bisa membaharui roh dan pikiran kita hanya Roh Kudus, saudara, hanya Roh Kristus, saudara. Jadi roh pikiran kita ini harus setiap hari dibaharui, mengalami pembaharuan, saudara. Jadi manusia lama kita ini harus
ditanggalkan dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui, ya, dibaharui menurut kehendak Allah, saudara. Jadi kita minta setiap hari, ya, pikiran kita ini, yaitu dalam jiwa, saudara. Jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan kemauan. Minta setiap hari untuk dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Kalau tidak, saudara, maka kita dikuasai oleh pikiran, saudara. Pikiran itu adalah jiwa, ya. Jiwa itu gampang rentan, saudara. Oleh sebab itu, izinkan Roh Allah itu bekerja di dalam hidup kita dan menguasai jiwa kita dan menguasai tubuh kita, saudara. Supaya tubuh dan jiwa kita itu tunduk kepada kehendak Roh, saudara. Jadi, saudara, kalau kita ini mengizinkan Roh Allah itu menguasai hidup kita, menguasai pikiran, ya, dan perasaan kita dan kemauan kita, ya. Jadi kita tuh akan menang setiap hari bersama Tuhan. Jadi kita tidak hidup menurut daging, saudara. Ya. Kalau kita hidup menurut daging, kata firman Tuhan, kita akan mati. Tapi kalau kita hidup menurut Roh, kita akan menerima damai sejahtera, hidup dan damai sejahtera, saudara. Jadi di dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kita ini sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru ketika kita percaya Yesus, saudara. Dan inilah desain Allah, desain Tuhan. Ketika kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru, sebenarnya Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusannya, saudara. Ya, kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru, ya, lahir baru. Tidak sama dengan orang yang ganti baju, saudara, ya. Jadi lahir baru itu perlu proses, saudara, ya. Tapi dalam proses ini biarlah kita mengizinkan untuk Roh Allah itu terus membaharui hidup kita setiap hari, membaharui pikiran kita, ya, perasaan kita, kehendak kita, pengambilan keputusan kita, konsep berpikir kita, ya, segala segala persepsi kita, sudut pandang kita, saudara, ya, pengambilan keputusan biar dikuasai oleh Roh Allah tiap hari, minta dibaharui oleh Roh Kudus. Dan kita percaya kalau kita terus dibaharui oleh Roh Kudus, keadaan kita semakin indah, saudara, ya. Nah, semua keinginan daging satu persatu harus dimatikan, saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita untuk hidup menghasilkan buah, ya. Jadi nggak akan sama lagi. Kekristenan kita harus mengalami perubahan, saudara. Jadi nggak bisa dari tahun ke tahun hidupnya tidak pernah berubah. Itu tidak benar, saudara, ya. Jadi kekristenan hidup kita harus mengalami perubahan, saudara. Makin hari kita makin disempurnakan menyerupai Kristus, saudara, ya. Nah, Tuhan tadi tema kita adalah memberikan yang terbaik, ya. Bagaimana sih memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara, ya? Jadi ada ego kita yang harus kita tanggalkan, saudara. Dan juga kita harus mengalami kematian daging, saudara, ya. Dan penyerahan hak, ya. Hak kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan, saudara, ya. Jangan kita pertahankan, ya. Kemudian melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian menjadi orang yang berdampak, saudara. Menjadi orang yang berbuah bagi Tuhan, ya. Tadi memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu, saudara, ada ego yang harus kita tanggalkan, saudara. Keakuan kita ini, saudara, yang sering kali masih bercokol di dalam hati kita, saudara, ya. Dan itu terus harus kita kikis, saudara. Tiap hari ego kita ini begitu muncul harus kita patahkan, saudara, ya, harus kita hancurkan. Lalu kita mengalami kematian daging dan penyerahan hak.
Lalu kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan, ya saudara. Bagaimana lagi? Kita harus menjadi orang yang berdampak dan juga menjadi orang yang berbuah bagi Tuhan, saudara, ya. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi firman Tuhan katakan, ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu akan diberikan kepadamu. Saudara, betapa Tuhan itu menghendaki kepada kita setiap anak-anak Tuhan untuk berbuah. Di mana kita berada, kita berbuah, saudara. Ya, Dia mau mencari buah dari hidup kita, saudara. Biar setiap saat, saudara, kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah pertobatan, ya, buah roh yang harus kita hasilkan melalui hidup kita, saudara, ya, dan juga buah jiwa-jiwa, saudara, yang harus kita bawa kepada Tuhan. Jadi, saudara, pikiran kita ini harus mengalami pembaharuan seperti yang tadi dikatakan, ya, di dalam Roma 12 ayat 2. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi yaitu tadi pola pikir, konsep berpikir, ya, segala sifat dasar kita, segala prestasi kita, saudara, ya, dan pengambilan keputusan kita, semuanya harus mengalami pembaharuan. Dari pikiran kita harus, ya, ditaklukkan, ditundukkan di bawah kehendak Roh Allah, saudara. Izinkan Roh Allah itu yang menguasai pikiran, perasaan, dan keinginan kita, saudara, ya. Nah, sekarang, saudara, persembahan apa ya, saudara, ya? Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kan? Persembahan seperti apa yang kita bisa berikan buat Tuhan, yang Tuhan kira-kiranya berkenan kepada apa yang kita berikan kepada Tuhan, saudara, ya. Nah, kita bacakan di dalam kitab Kejadian, ya, tentang Kain dan Habel. Bagaimana Kain dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa hasil dari pertanian, saudara. Mungkin dia membawa sayur-sayuran, saudara, ya. Tetapi yang Habel itu dia membawa persembahannya berupa yang hasil ternak, yaitu anak sulung kambing domba, saudara, dan lemak-lemaknya. Tetapi kita melihat bahwa Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, ya, saudara. Tetapi Habel yang diterima persembahannya. Kenapa, saudara? Jadi rupanya Tuhan tuh melihat, ya, sikap hati kita ini. Apakah persembahan Kain tidak baik? Baik, ya. Tetapi Tuhan mau kita memberikan lebih daripada baik, saudara, ya, yaitu berkenan kepada Tuhan, saudara, ya. Tadi itu di dalam Roma 12 ayat 2, kan, supaya kamu mengerti kehendak Allah, ya, sehingga kamu mengerti kehendak Allah dan kamu bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Juga di dalam pemberian juga, ya, ada tahap-tahapnya, saudara. Kita bisa memberikan yang baik, ya, kepada Tuhan, bisa. Tetapi kita juga bisa memberikan yang lebih dari baik, saudara, yaitu yang memperkenankan hati Tuhan, saudara, ya. Dan tingkat yang ketiga adalah yang sempurna, saudara. Nah, jadi waktu itu Habel itu, ya, persembahannya berupa
ternak, saudara, hasil ternak. Itu bicara tentang darah ya, darah yang korban. Ada darah yang dicurahkan, saudara, ya. Jadi persembahan itu identik dengan korban. Jadi persembahan itu sama dengan korban, saudara. Ada yang dikorbankan, saudara. Nah, ada dalam perjanjian lama kan ada korban ucapan syukur, ada korban persembahan korban roti sajian dan sebagainya ya. Itu banyak persembahan disebutnya korban, saudara, korban persembahan ya, korban sajian ya dan sebagainya ya, korban penebus salah dan sebagainya, itu disebutnya korban, saudara. Persembahan itu identik dengan korban, saudara ya. Jadi ada yang dikorbankan itu darah ya. Habel itu mempersembahkan ternak ya, jadi ada darah yang dicurahkan, jadi ada korban, saudara. Nah, itu Tuhan menilai bahwa persembahan Habel itu yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Dan kita melihat lagi contoh ya, waktu itu di dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 ya. Ini ada seorang perempuan yang bernama Maria, saudara. Bagaimana dia mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya ya. Kita baca yuk di dalam Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara, jadi yang dilakukan oleh Maria ini adalah suatu persembahan ya, yang diberikan kepada Tuhan. Dia melakukan yang terbaik, dia memberikan yang terbaik, saudara ya. Jadi sampai dia tuh dihargai pemberian itu oleh Tuhan, saudara. Karena dia persembahan itu dia mengurapi kepala Yesus itu, dia melakukannya apa yang mengingat untuk hari kematianku, katanya ya. Jadi dia sampai dia bisa mengerti gitu bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu mengurapi Yesus. Jadi mempersiapkan Yesus untuk penguburannya, saudara. Jadi ini dinilai oleh Yesus, saudara ya. Jadi berkenan kepada Tuhan, pemberian satu pembelian yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Dia memberikan yang terbaik, saudara, bagi Tuhan. Dia tidak sayang-sayang memberikan minyak wangi yang harganya 300 dinar, saudara ya. Kalau dinilai itu adalah hasil kerja 1 tahun, saudara ya. Bayangin, hasil kerja 1 tahun dia memberikan buat Tuhan ya, mengurapi kepala Yesus. Dia tidak sayang melakukannya. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Jadi dia sudah dilepaskan ya oleh Tuhan ya, dari roh jahat, saudara ya, dari 7 roh jahat, saudara. Jadi dia mengasihi Tuhan, dia ingin membalas kasih Tuhan dengan apa yang dia punya, saudara ya. Dia berikan itu yang terbaik bagi Tuhan,
dan Tuhan menilai pemberiannya itu berkenan ya saudara. Jadi dalam hal kita memberi kepada Tuhan saudara ya, tidak cukup memberi yang baik saja saudara, tetapi Tuhan mau kita memberi yang lebih dari baik saudara ya, yaitu yang berkenan di hati Tuhan saudara. Ketika kita memberikannya, Tuhan menerima karena kita memberikannya itu kepada Tuhan ya, dengan hati yang mengasihi Tuhan saudara. Ya, kita melihat contoh lain saudara di dalam Alkitab. Ada seorang perempuan janda saudara ya, ketika dia masuk ke dalam bait suci, ya banyak orang-orang itu kan memberikan persembahan, masukkan ke dalam peti persembahan ya saudara ya. Jadi Tuhan tuh menilai satu persatu ketika orang-orang memasukkan persembahannya ke dalam peti persembahan. Ada seorang ibu janda ya, dia tuh cuma punya uang seduit ya, 2 peser saudara. Ya, dia uangnya cuma 2 peser saudara. Tetapi dia dengan tidak sayang saudara, dengan tidak ada keberatan sedikit pun ya, dan dia tidak memikirkan untuk hidupnya bagaimana besok makannya bagaimana saudara. Tapi uang seduit itu ya, 2 peser itu dia masukkan ke dalam peti persembahan itu saudara ya. Ya dia tidak tahu lagi besok mau makan apa, pokoknya terserah ya, bagaimana saja gitu. Jadi benar-benar dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan saudara. Nah di situ juga ada banyak orang-orang kaya ya yang memberikan persembahannya dan memasukkannya ke dalam peti persembahan. Mereka itu memberikan persembahan bunyi kerincing. Wah banyak ya yang dimasukkan ya saudara. Tetapi Tuhan Yesus menilai ya antara persembahan ibu janda ini dengan orang-orang kaya itu. Mana persembahan yang lebih banyak antara dua orang ini ya? Yesus bertanya. Lalu Yesus jawab, yang paling banyak memberi adalah ibu janda ini saudara ya. Karena ibu janda ini dia cuma punya uang sepeser, cuma uang seduit itu, 2 peser itu saudara ya. Dan dia nggak ada lagi uang di rumah ya, nggak ada simpanan lagi. Tetapi orang yang kaya itu saudara, sekalipun dia memberi kelihatannya banyak, tetapi asetnya masih banyak saudara ya. Uangnya tentu masih banyak saudara ya, hartanya masih banyak saudara, kekayaan masih banyak. Tetapi ibu ini cuma adanya segitu-segitunya saudara. Jadi Tuhan menilai sikap hati kita saudara ya. Jadi bagaimana kita memberi saudara, bukan hanya sekedar yang baik, tetapi bagaimana yang memperkenankan hati Tuhan saudara ya. Nah saudara, kemudian ada lagi ya contoh di Alkitab ya saudara, bagaimana Tuhan sampai berkenan atas pemberiannya jemaat Tuhan yang ada di Makedonia saudara. Ya, jemaat Tuhan di Makedonia yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah jemaat yang sangat miskin, yang sangat menderita saudara. Ya. Tetapi saudara, di dalam penderitaannya itu ya, dia ingin memberikan sesuatu untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang dalam kekurangan saudara. Jadi dia malah meminta, mendesak para rasul-rasul di situ untuk kita ambil bagian untuk membantu persembahan di jemaat Yerusalem, saudara. Ya, mereka memberi bukan hanya kecil, tapi mereka memberikan melampaui daripada kemampuan mereka, saudara. Oh luar biasa ya. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan menderita, tapi mereka mau memberi saudara buat Tuhan itu. Inilah pemberian yang dihargai oleh Tuhan saudara ya. Jadi hatinya itu ingin memberi buat Tuhan, hati ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana saya bisa membantu pelayanan ya, saudara ya. Itu hatinya ingin memberi buat Tuhan saudara. Dia tidak lagi melihat ya keterbatasan dia, kekurangan dia saudara, tapi bagaimana dia bisa ambil bagian dalam pelayanan ini.
itulah hatinya yang dinilai Tuhan, saudara. Ya, saudara, kemudian lagi saudara, apalagi kita bisa melihat contoh ya saudara. Contoh, ya keluarga saya sendiri dah. Pada waktu itu, ya, kami baru memulai persekutuan doa di rumah 3 bulan ya saudara. Ya, kemudian saudara, anak kami yang ketiga dipanggil Tuhan saudara. Ya, kami tidak tahu apa maksud Tuhan di balik ini semua. Ya, kami belum punya jemaat, kami cuma baru persekutuan doa, baru merintis persekutuan doa di rumah 3 bulan. Lalu kami diperhadapkan dengan ujian iman seperti ini. Sepertinya Tuhan menguji iman kami, saudara. Apakah kau benar-benar mengasihi aku atau tidak? Karena aku mau minta kau persembahkan anakmu. Ya, yang ketiga, biar aku saja yang merawat. Aku cuma titipkan engkau untuk mengandungnya. Tapi yang membesarkan biarlah malaikat-malaikat Tuhan. Saudara, ya secara manusia mungkin ya adalah ya, kenapa Tuhan, apa punya maksud apa Tuhan di balik ini semua. Tetapi ada hamba Tuhan yang datang kepada kami, menguatkan kami. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Setingginya jalanku dari jalanmu, itulah setingginya rancanganku dari rancanganmu. Pada waktu kami benar-benar tidak mengerti apa sih maksud Tuhan ini dengan Tuhan memanggil anak kami yang ketiga, yang baru usia 6 hari saudara. Ya, jadi kami juga belum sempat menimang-nimangnya, kami juga belum sempat memangkunya. Jadi hanya diberikan kesempatan saya untuk mengandung dan melahirkan saja. Tapi yang membesarkan, yang merawat, itulah malaikat Tuhan. Jadi saudara, di situ puji Tuhan ya, saya dikuatkan oleh firman Tuhan ini ya. Lalu saya benar-benar sama sekali tidak ada kekecewaan kepada Tuhan. Sama sekali tidak ada seperti marah kepada Tuhan atau mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Tidak ada sama sekali. Baik saya maupun Dad. Saudara, saya hanya bertanya saja, Tuhan punya rencana apa di balik ini. Jadi saudara, tapi saya tetap saudara setia terus melayani Tuhan, tetap setia mengasihi Tuhan saudara. Tidak kendor sedikit pun semangatku untuk melayani Tuhan bersama juga dengan Dad almarhum. Saudara, tapi dengan berjalannya waktu saudara, Tuhan menunjukkan ya bahwa di balik ini sebenarnya ada rencana Tuhan. Tuhan mau panggil satu anak kami ini yang ketiga, supaya aku punya rencana buat kamu, buat keluarga kamu, supaya kamu lebih fokus melayani aku. Biarlah anak itu aku ambil kembali, biar malaikat-malaikat yang merawatnya dan membesarkannya. Biar kamu lebih fokus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara ya, sekarang kita bisa melihat saudara dan mengerti bahwa ada rencana Tuhan di balik itu. Jadi Tuhan ambil satu anak, tapi Tuhan gantikan berkali-kali lipat banyaknya saudara, anak-anak rohani kami. Tuhan Yesus, itulah rencana Tuhan bagi kita saudara. Kalau kita mau memberikan tuh yang terbaik bagi Tuhan, ya jangan kita merasa kecewa, merasa sakit hati dan sebagainya, dan merasa jadi mutung mengikut Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Percayalah saudara bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar di balik semuanya ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Di saat-saat seperti itu saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan ya, bersama dengan Dad almarhum. Tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan sungguh-sungguh.
Dan bagaimana Tuhan menyatakan rencananya, bahwa Tuhan juga percayakan kami dengan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Puji nama Tuhan, saudara. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita juga melihat, saudara, bagaimana Daud di Alkitab, saudara. Daud itu dia punya kerinduan untuk membangun bait suci Tuhan, saudara. Ya, dia berkata, mengapa saya tinggal di istana yang megah, saudara? Sedangkan tabut Tuhan itu ada di bawah tenda, saudara. Ini gak benar ini. Ya, tabut Tuhan itu kan lambang penyertaan Tuhan, ya. Aku mau membuat bait suci, ya, rumah Tuhan yang bagus, ya, supaya umat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Lambang penyertaan Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, saudara. Ya, bait suci itu lambang kehadiran Tuhan. Lalu, saudara, Tuhan bilang, ya, melalui Nabi, saudara, bahwa Daud itu tidak diizinkan untuk membangun bait suci karena dia sudah banyak menumpahkan darah, saudara. Jadi anak nanti akan dilahirkan, itulah yang akan mendirikan bait suci, ya, bagi Tuhan. Dan Daud adalah orang yang sangat mencintai Tuhan, saudara. Dia tidak sakit hati kepada Tuhan, saudara, ya. Dia tidak sakit hati, ya. Dia terima apa keputusan Tuhan, saudara. Tapi dia mau mengambil bagian, saudara, di dalam pembangunan bait suci Tuhan ini, yaitu dengan jalan apa? Dia mengumpulkan kekayaannya yang dia miliki itu dipersembahkan untuk membangun bait suci Tuhan, saudara. Dan juga bukan hanya dia saja, saudara, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kepala-kepala puak, kepala-kepala suku dan sebagainya, orang-orang ada di bawah dia, saudara. Dan juga umat Israel, ya, umat Israel juga dikerahkan untuk memberi apa yang kau bisa beri buat Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan untuk membangun bait suci Tuhan, saudara. Dan saudara, kita lihat bagaimana, saudara, ya, bagaimana Daud itu ketika dia sudah mengumpulkan begitu banyak, ya, material yang akan dipersiapkan untuk membangun bait suci Tuhan, saudara. Kita bisa melihat ucapan syukur yang dinaikkan oleh Daud, saudara. Kita akan baca di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 19. Kita baca bersama-sama 1 Tawarikh 29 ayat ke-10 sampai ayat yang ke-19. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku? Siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-segalanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang
hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu, ya, dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu dan kepada Salomo anakku. Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saudara, luar biasa ya saudara ya. Jadi Daud memberikan ini dengan hati yang tulus ikhlas saudara. Ya, Daud mengakui dengan jujur bahwa ini semua milikmu Tuhan, ini semua punyamu, ini semuanya dari Engkau asalnya. Saudara, jadi sampai dia menyadari siapa saya ini, siapa bangsa kami ya, sampai kami bisa membawa persembahan seperti ini, persembahan sukarela ya. Sebab daripadamu lah semuanya itu, dan semua bahan-bahan juga daripadamu. Saudara, dia memberikan itu dengan hati yang tulus. Mereka memberi dengan hati yang tulus, dengan ikhlas saudara ya. Dan mereka memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki saudara. Jadi dari Daud sampai ke bawah-bawahnya semua ya ikut serta ambil bagian di dalam pembangunan bait suci Tuhan yang ada di Yerusalem saudara ya. Ini adalah merupakan satu pemberian sukarela dari umat Israel ya yang di bawah pimpinan Daud. Pemberian yang sangat berkenan di hati Tuhan saudara. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu mau kita saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Jadi bagaimana dengan kita saudara ya. Bagaimana dengan kita saudara? Bagaimana dengan waktu-waktu kita saudara? Apakah kita sudah memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan saudara? Ya, waktu kita untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan, waktu kita untuk membangun kedekatan kita dengan Tuhan, waktu untuk kita membaca merenungkan firman Tuhan, waktu kita untuk melayani Tuhan saudara. Apakah waktu kita lebih banyak untuk ya melihat hal-hal yang sia-sia saudara, atau waktu kita banyak untuk hanya melihat tontonan TV dan sebagainya ya, atau melihat hal-hal kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini saudara. Dan waktu-waktu untuk Tuhan itu sangat sekali sedikit sekali untuk Tuhan saudara. Bagaimana juga saudara dengan dedikasi kita saudara? Apa yang kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan? Kita ada dedikasi apa yang menjadi suatu keinginan, suatu hasrat kita? Apa kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan saudara? Jadi apa yang menjadi ya kerinduanmu kepada Tuhan saudara ya? Apakah saudara mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mungkin dengan uangmu, mungkin dengan kekayaanmu saudara ya. Kalau Tuhan mau meminta dari kita, ya berikanlah yang terbaik daripadamu, apa yang kau punyai. Tuhan tidak meminta dari kita apa yang kita tidak punyai. Dia selalu mau minta apa yang kita punya saudara, yang kita miliki. Dia tidak pernah meminta yang tidak kita miliki saudara. Jadi di sini Tuhan melihat hati kita, dedikasi kita, waktu kita ya, mungkin kepandaian kita, apa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan,
cita-cita kita, hasrat kita, keinginan kita, masa depan kita. Ya. Apapun yang Tuhan berikan, waktu kita, ya, mungkin juga uang kita, saudara. Ya. Kalau Tuhan inginkan untuk kita memberi buat Tuhan, biar kita mau melakukannya, ya, dengan hati yang mengasihi Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, saudara. Ya. Lalu kemudian, saudara, bagaimana kita dengan memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, saudara? Ya, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara, apakah kita lakukan itu dengan asal-asal, dengan ya sambil mikirkan pekerjaan, sambil mikirkan, oh sebentar lagi saya pulang ibadah mau makan apa nih, dan sebagainya. Kalau kita melakukan seperti itu, kita tidak akan pujian penyembahan kita tidak akan berdampak, saudara. Tapi kalau kita melakukan itu dengan hati yang mencintai Tuhan, ya, kita sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan sampai itu menggetarkan sorga, saudara. Sehingga akan menarik turun kuasa Allah turun atas kita, hadiratnya turun atas kita, saudara. Ketika hadirat Tuhan turun atas kita, maka mujizat Tuhan pasti terjadi, saudara. Ya. Kalau kita bersungguh-sungguh datang mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, maka akan terjadi mujizat. Yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang punya masa akan dilepaskan, ditolong Tuhan. Saudara, ya saudara, biar kita benar-benar ketika kita memuji Tuhan, entah di gereja, menyembah Tuhan, lakukanlah, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Sampai Tuhan itu berkenan mencurahkan berkatnya kepada kita semuanya. Sehingga ketika kita pulang dan ketika kita mendengar firman, kita memuji menyembah Tuhan, ada kekuatan yang kita terima dari Tuhan, dari ibadah yang kita lakukan, saudara, ya. Sehingga pulang itu dengan penuh kemenangan, dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh kelepasan, dengan penuh kemerdekaan, saudara. Sehingga kita bisa menjalani hari-hari yang berikutnya dengan iman yang teguh, dengan kekuatan dari Tuhan, bukan dengan semangat yang lemah, ya, tapi semangat yang berapi-api, menyala-nyala melayani Tuhan, ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara, siang dan malam. Biarlah rohmu terus menyala-nyala mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, saudara. Ya, saudara, biar kita benar-benar memberikan yang terbaik, segala yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa lakukan itu, saudara. Ya, saudara bisa lakukan itu. Ya, bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini melalui saudara. Tujuan Tuhan supaya di mana kita berada, supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah nyata di atas dunia ini. Sehingga saudara bisa diutus menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dimanapun saudara berada, menjadi solusi, menjadi jawaban buat dunia ini. Ketika saudara memiliki hati yang benar-benar mencintai Tuhan, hatinya melekat sama Tuhan, terus saudara hatinya benar-benar mengasihi Tuhan, rindu untuk memberikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang aku miliki, aku memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya itu ada kuasa mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Realita Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Saudara akan bisa memanifestasikan Kristus nyata dalam hidup saudara, ya, melalui saudara. Mempresentasikan Kristus itu dimanapun saudara berada. Menghadirkan Kristus nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara menumpangkan tangan orang sakit pasti sembuh, saudara, ya. Ketika orang mengalami diikat oleh kuasa kegelapan, kita doa dan dia dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ketika orang mungkin terikat dengan hutang, kita doakan dia bisa terlepas dari segala jeratan hutang yang mengikat dia, saudara. Dari kebiasaan buruk, dari segala sakit penyakit, ya, kita bisa menyatakan Kristus, menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita berada, saudara. Ya, dan kita mau belajar seperti Yesus, saudara. Yesus itu sampai rela menyerahkan dirinya bagi kita semuanya, saudara.
Ya, dia adalah Allah, saudara. Tapi dia mau merendahkan diri begitu rupa sampai mau turun ke dalam dunia ini, menanggalkan kealahannya dan mau menjadi seorang hamba dan menjadi seorang manusia dan taat sampai mati, saudara. Mati di kayu salib. Demi apa? Demi kasihnya kepada saudara-saudara semua. Ya, demi kasihnya kepada umat manusia, saudara. Supaya umat manusia ini, ya, yang percaya kepadanya boleh menerima pengampunan, boleh menerima kelepasan, boleh menerima hidup yang kekal. Ya, saudara, bagi yang percaya Yesus akan menerima hidup yang kekal, karena Yesus menebus kita dari segala dosa, saudara, dan kita diubahkan dari maut kepada hidup, saudara. Kita diubahkan, saudara. Ya, hidup kita berubah, hidup kita diubahkan dari orang yang sia-sia menjadi orang yang berguna, saudara. Dari orang yang tidak layak dilayakkan, saudara, menjadi anak Allah. Luar biasa, ya. Sebab itu karena Tuhan itu sebagai contoh teladan bagi kita, dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, saudara. Yang terbaik yang dia miliki dia sudah berikan buat kita, saudara, ya. Selama di bumi dia melakukan misi Bapa. Kemana-mana dia berjalan, memberitakan Injil kerajaan, menyembuhkan mereka yang sakit, membebaskan mereka yang terbelenggu, mengusir setan-setan, ya, dan melenyapkan segala kelemahan, ya, mengusir setan-setan. Oh, banyak lagi yang dia kerjakan di bumi ini. Ya, dia menyelamatkan orang-orang, ya, dari kebinasaan, saudara. Dan saudara menangkan jiwa-jiwa, ya, buat Tuhan. Saudara, apa yang Yesus sudah lakukan? Sekarang Yesus sudah mengutus kita di bumi ini. Dia sudah berikan kita kuasa sebagai gereja Tuhan untuk melanjutkan misi Yesus itu di tengah dunia ini, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat manusia. Kita sudah diselamatkan, harus menyaksikan kasih Yesus kepada banyak orang, memberitakan namanya dimanapun kita berada, ya, menyaksikan perbuatan Allah yang besar dahsyat itu, supaya mereka juga boleh diselamatkan seperti kita, saudara. Tuhan mau kita ini berbuah lebat bagi Tuhan, ya, jangan berbuah musiman, tapi Tuhan mau setiap saat kita berbuah bagi Tuhan, ya, saudara, ya. Jadi saudara, berikanlah waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan dedikasimu. Berikan apa yang kau miliki bagi Tuhan, ya. Berikanlah apa yang menjadi kebanggaanmu bagi Tuhan. Berikanlah kepandahanmu bagi Tuhan. Berikan cita-citamu. Berikan segala yang terbaik, ya, yang terbaik yang kau miliki. Ya, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, mungkin berikan juga uangmu, hartamu bagi Tuhan, saudara. Kan ini semua juga milik Tuhan, saudara. Itu bukan milik kita, saudara. Kalau kita tidak sayang juga memberi buat Tuhan, Tuhan juga akan melipat gandakannya bagi kita semuanya, saudara. Ya, ya, jangan sekali-sekali kita hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Karena Dia yang punya, saudara. Semuanya Dia yang miliki. Kita cuma dititipkan saja, saudara. Ya. Hanya menjadi pengelola. Kalau yang punya ingin meminta dari kita, ya kita rela memberikan. Tapi saudara, kita lihat ketaatan itu mendatangkan berkat, saudara, ya. Jadi saudara, biarlah saudara, ya, kita memberikan, ya, yang terbaik buat Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi solusi, menjadi jawaban dimanapun kita berada, ya, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Itulah menjadi kerinduan hati kita, saudara. Biar kita benar-benar menjadi terang, menjadi berkat nyata dimanapun kita berada, ya, saudara, ya. Saudara, ya, Sakura 5, inilah saatnya, saudara, ya, bangkitlah, tanggalkan segala keakuanmu, ya, matikan segala kedaginganmu. Jadilah orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadilah orang yang berdampak, ya. Biarlah kau memberikan yang segala yang terbaik
bagi Tuhan dari apa yang kau miliki, saudara. Lakukan semuanya yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita, saudara. Dan berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, ya. Apapun yang Tuhan minta dari kita, ya, apapun yang kita rindu memberikan buat Tuhan, berikanlah yang terbaik. Apa yang bisa berikan kita, apa yang kita bisa berikan buat Tuhan, ya, lebih dari baik, yaitu yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, biar kerajaannya boleh diperluas di atas dunia ini, saudara. Ya, pastikan kita semua mati terhadap cinta uang, cinta diri sendiri, cinta dunia, ya, saudara. Ya, benar-benar sudah mati itu dari hidup kita. Sebenarnya hidup kita hanya kita persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Sehingga dimanapun kita berada, kita siap untuk menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di atas dunia ini. Dan saya percaya Jemaat Sakura 5 adalah jemaat yang responsif terhadap firman Tuhan, ya, jadi jemaat yang hatinya lembut. Ketika firman Tuhan datang, apa yang Tuhan mau, pasti Jemaat Sakura 5 akan mentaatinya, saudara. Maka sebab itu biarlah ketaatan itu yang kita akan terus lakukan dalam hidup kita, ya, dimanapun kita berada, karena kita percaya ketaatan itu mendatangkan berkat, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, biar apa yang firman Tuhan yang disampaikan ini terjadilah atas Jemaat Sakura 5. Bangkitlah Jemaat Sakura 5 menjadi jemaat yang berbuah lebat bagi Tuhan, menjadi jemaat yang memperkenankan hati Tuhan, ya, menjadi jemaat yang boleh menyatakan kerajaan Allah nyata di tengah dunia ini. Kristus hidup, Kristus bergerak di dalam Jemaat Sakura 5. Rencananya pasti digenapi, karena Tuhan mau memakai Jemaat Sakura 5. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan buat Jemaat Sakura 5 ini. Saya percaya itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri akan memeteraikan firman-Mu ini Tuhan, mengajarkan kami supaya kami memberikan hidup kami, memberikan yang segala yang terbaik, yang apa yang kami miliki bagi Tuhan, untuk menyatakan kerajaan sorga itu nyata di atas dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, memeteraikan firman-Mu, biar kami semua juga menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mau Tuhan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus. Biar Engkau mau sucikan kami semuanya Tuhan dengan darah-Mu, biar kami boleh layak Tuhan menerima perjamuan kudus ini pada pagi hari ini. Dan perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar bagi kami semua. Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara persilakan untuk mempersiapkan roti, ya, dan anggur atau teh dan sebagainya. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara sudah menyiapkannya, saudara, ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan, ya saudara, barulah kita boleh memakannya. Siapkan roti di tangan kanan saudara, ya. Sementara saudara mendengar firman Tuhan ini, ya, kita boleh, setelah itu baru kita makan, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita makan bersama-sama dan ingat akan Tuhan Yesus yang telah mati bagi saudara semua dan telah bangkit bagi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersatukan kami dengan tubuh-Mu, dan Engkau juga mempersatukan kami dengan saudara-saudara kami seiman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat salawat tinggi-tinggi saudara, dan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan saudara adalah lambang daripada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita semuanya untuk menebus kita semuanya dari dosa? Kita percaya, kita minum bersama-sama, ingat akan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati dalam perjamuan kudus ini. Saya percaya Tuhan, kami telah dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami juga telah dipersekutukan dengan saudara-saudara kami seiman di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, membuat kami semakin hari semakin mencintai-Mu, semakin sadar Tuhan untuk apa kami ada di dunia, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang yang bercahaya, menjadi solusi dimanapun kami berada. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau sudah dengar doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Bapa di surga, kalau sebentar Tuhan, kami mau serahkan Tuhan umat-Mu dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, mencurahkan berkat-Mu turun ke atas umat-Mu semua. Angkat tangan-Mu kepada Tuhan tinggi-tinggi saudara. Terimalah berkat Tuhan dari surga. Kiranya diberkati saudara-saudara semuanya. Kesehatan-Mu diberkati, rumah tangga-Mu, segala pekerjaan-Mu diberkati, pelayanan-Mu diberkati, keluarga-Mu diberkati. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Biar Tuhan mencurahkan berkat ke atas saudara-saudara semuanya pada pagi hari ini. Diberkati semuanya di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala penyakit. Tuhan memberkati-Mu, keluar masuk-Mu diberkati. Dimanapun Kau berada, Kau menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kerajaan Allah harus dinyatakan dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Bapa dari surga. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin ya. God bless you. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tetap jaga kesehatanmu, tetap jaga imanmu,
Tetap jaga rohanimu berkobar-kobar, mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semua. Gimana worship dan firman Tuhan hari ini? Sangat membangunkan. Ayo sama-sama kita pastikan hidup kita semakin memperkenankan hati Tuhan, kalau kita terus berkobar-kobar dan kita terus hidup dalam ketetapan dan kebenarannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara bisa tetap memberikan persembahan umum, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Kedua yang berulang tahun di minggu ini adalah selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu menyertai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.